Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nina Oktirvada Hermanto dari kelas 2023B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori mimetik. Secara umum, pendekatan mimetik adalah pendekatan yang mendasarkan pada hubungan karya sastra dengan universe atau semesta, atau lingkungan sosial budaya yang melatar belakangi lahirnya suatu karya sastra itu. Teori mimetik adalah kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Aristoteles berpendapat bahwa mimesis bukan hanya sekedar tiruan, bukan hanya sekedar potret dan realitas, melainkan telah melalui kesadaran personal batin pengarangnya. Mimesis berasal dari bahasa Yunani yang berarti tiruan. Dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan yang dalam mengkaji karya sastra dengan realitas atau kenyataan. Selanjutnya, saya akan menganalisis sebuah puisi yang berjudul Senja di Pelabuhan Kecil karya Chairil Anwar dengan menggunakan teori mimetik. Sebelumnya, mari kita dengarkan puisinya. Senja di Pelabuhan Kecil buat Sri Ayati. Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang, rumah tua pada cerita, tiang serta temali, kapal, perahu tiada berlaut, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelepak elang, menyinggung muram. Desir hari lari berenang, menemu bujuk pangkalan akan tidak bergerak. Dan kini tanah dan air tidur hilang obat. Tiada lagi aku sendiri berjalan, menyisir semenanjung, masih pengap harap. Sekali tiba di ujung, dan sekalian selamat jalan. Dari pantai keempat, seduh penghabisan bisa terdekat. Terima kasih. Pada bait pertama, puisi Senja di Pelabuhan Kecil ini menceritakan cinta yang sudah tidak dapat diperoleh lagi. Pelukis melukiskan gedung, rumah tua, cerita tiang dan temali, kapal, dan perahu yang tidak bertaut. Benda-benda itu semua mengungkapkan perasaan sedih dan sepi. Penyair merasa bahwa benda-benda di pelabuhan itu membisa kepadanya, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Pada bait kedua dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil, perhatian penyair memfokus ke suasana pelabuhan dan tidak lagi kepada benda-benda di pelabuhan yang beraneka ragam. Di pelabuhan itu turun gerimis yang mempercepat kelam, menambah kesedihan penyair. Dan ada kelapak elang yang menyinggung muram, membuat hati penyair lebih muram. Dan hari-hari seakan lagi berenang, kegemingan telah musnah. Suasana di pantai itu suatu saat membuat hati penyair dipenuhi harapan untuk terhibur. Tapi ternyata suasana pantai itu kemudian berubah. Harapan untuk mendapatkan hiburan itu musnah, sebab kini tanah, air tidur, hilang ombak. Dan terakhir pada bait ketiga dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil, pikiran penyair lebih dipusatkan pada dirinya dan bukan kepada pantai dan benda-benda sekeliling pantai itu. Dia merasa, aku sendiri, tidak ada lagi yang diharapkan akan memberikan hiburan dalam kesendirian dan kedukaannya itu. Dalam kesendirian itu, ia menyisir semenanjung semula ia berjalan dengan dipenuhi harapan. Namun, sampainya di ujung sekalian selama jalan, jadi setelah penyair menapai ujung tujuan, ternyata orang yang diharapkan akan menghiburnya itu malah mengucapkan selamat jalan. Penyair merasa bahwa sama sekali tidak ada harapan untuk mencapai tujuannya. Sebab itu, dalam kesendirian dan kedukaannya, penyair merasakan, dari pantai keempat seduh penghabisan bisa terdekap. Betapa mendalam rasa sedihnya itu. Ternyata dari pantai keempat, seduh dan tangisnya dapat dirasakan. Maknaan puisi dengan menggunakan pendekatan mimetik
Di dalam kajian atau tulisan itu hanyalah sebagian cara untuk memahami dan menggali kandungan puisi. Karena kajian yang serius terhadap puisi yang didasari oleh semangat keintelektualan akan dapat memperkaya khazanah ilmu dan berdampak praktis memupuk kedewasaan jiwa. Sekian pada video kali ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa.